لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ويزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي. Sahabat-sahabat IKA 1386 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar, menikmati makanan, minuman, menikmati kesehatan tubuh. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan sisa usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, sebab hitungan detik, hitungan menit, hakikatnya kita sedang membangun akhirat kita, membangun kubur kita, membangun mahsyar kita, membangun surga kita dengan amal-amal soleh. Imam Syafi'i mengatakan, tatkala usia 15 tahun galibnya bagi laki-laki dan wanita yang sudah haid maka terkena hukum, sehingga setiap detik waktunya membangun akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sudah keempat kali kalau tidak salah menjadikan akhirat kita ini kita bangun dengan taman-taman surga, bangunan-bangunan yang mewah di sana dengan amal-amal soleh. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in juga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan salawat kepada kita yang hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk berdiskusi, bermuzakarah, ya, saling isi mengisi, mudah-mudahan jadi wasilah perjumpaan kita kelak di akhirat dengan amal-amal soleh. Sahabat-sahabat IKA yang dimuliakan Allah, apabila kita punya kunci mobil atau motor yang diduplikasi dengan aslinya, pasti bisa menstarter mobil kita, motor kita, ataupun kunci rumah. Tapi kalau kuncinya itu dimodifikasi, walaupun terbuat dari emas, kita nggak bisa buka, nggak bisa starter mobil, motor, atau rumah kita. Demikian pula untuk ubudiyah di dalam ibadah, apabila kita menduplikasi amalan-amalan Nabi dengan persis sama, maka akan datang pertolongan, bantuan yang sama yang datang kepada Nabi dan sahabatul ajmain juga kepada kita datang. Ya. Pertolongan, bantuan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, keberkahan itu apabila kita menduplikasi amal-amal yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatul ajmain. Alhamdulillah dalam pertemuan ini kita bersama-sama untuk memahami makna ayat dalam ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maka ibadah ini terbagi-bagi. Ada dulu kita dengar ada ibadah mahdoh yang hubungan langsung kepada Allah, atau ghair mahdoh hubungan ibadah sesama makhluk, sesama manusia, sesama teman-teman, sesama muslim atau non muslim. Ini namanya ibadah ghair mahdoh. Tapi ada juga yang berkaitan, ibadah itu berkaitan dengan jasad kita yang menggunakan badan. Jadi ibadah jismiyah namanya, yang pakai badan kita. Seperti sholat, ya sholat pakai jasad kita. Nggak bisa sholat pakai batin saja, nggak, tapi pakai jasad. Saum pakai jasad, ibadah haji pakai jasad. Ya. Jadi ibadah yang berkenaan dengan jasad, itu namanya ibadah jismiyah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyra amsal.
Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maksudnya dalam jasadnya, maka satu kebaikan Allah balas dengan 10 ganjaran pahala. Itu yang mengenai ibadah jasad kita. Kemudian yang kedua, ibadah yang menggunakan akal kita, namanya ibadah fikriyah. Mungkin kita jarang mengenal ya, apa ibadah fikriyah. Ibadah fikriyah itu ibadah yang kita gunakan akal pikiran kita, seperti contoh thalabul ilmi menggunakan kepala kita, akal kita. Ini yang berkaitan dengan fikriyah. Ibadah yang berkaitan dengan kepala fikir kita adalah musyawarah. Itu musyawarah bagian juga yang digunakan ada anggota akal kita atau kepala. Namanya ibadah fikriyah. Nah, ibadah fikriyah ini nilainya agak tinggi. Ya. Nabi SAW bersabda, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sitina saat. Berpikir sesaat untuk kemaslahatan umat. Umat ini selamat daripada murkanya Allah. Memikirkan keadaan umat supaya umatnya jadi diperbaiki oleh Allah lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang diterima oleh Allah SWT. Dalam kaul lain 70 tahun, dalam kaul lain 80 tahun. Ini ibadah yang menggunakan fikir kita. Kemudian ada juga ibadah kolbiyah. Ibadah kolbiyah itu ibadah yang menggunakan kolbu kita. Datangnya sifat takwa, ikhlas, ihsan, sabar, tawakal, tahamul, isar, dan sebagainya, yang berkaitan dengan sifat-sifat dalam kolbu kita itu, maka ini pun lebih tinggi nilai ibadahnya. Hanya Allah yang membalas ketika ibadah kolbiyah pembentukan sifat. Yakin, pemaaf, pemurah. Ini yang berkaitan dengan kolbu kita, tatanan kolbu yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah ibadah maliyah. Sekarang ini kita menjelang akhir daripada Ramadan. Namanya ibadah maliyah, ada zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah. Ini yang berkaitan dengan harta kita. Jadi ibadah-ibadah yang tadi disebutkan itu satu dengan lain saling berkaitan. Jasad karena digerakkan oleh pikiran dan kolbu menjadikan bisa ada ibadah yang dikatakan sholat. Karena sholat menggunakan jasad, konsentrasi, dan ketawajuhan memakai hati. Sahabat sekalian, ini ibadah-ibadah ini untuk membentuk supaya nafsu kita sempurna. Nafsu itu tunduk pada perintah Allah. Kenapa adanya saum? Saum ini supaya nafsu kita ini tunduk. Ya, sebab saum itu kata Allah untuk aku. Ya. Sehingga pembentukan saum ini supaya tunduknya nafsu, syahwat, keinginan-keinginan benda itu supaya tunduk dalam awamir, dalam perintah. Kenapa sholat kita nggak khusyuk? Karena nafsu nggak tunduk. Kita menghadap kiblat, tapi pikiran kita melayang-layang rekreasi kemana-mana. Ketika tidak terbentuknya ibadah fikriyah, kolbiyah, dan ibadah jismi. Maka di Quran itu sering disebutkan aqimis sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan tunaikan zakah. Antara ibadah sholat ini kaitannya dengan pensucian jiwa, yaitu dengan ibadah zakat. Maka dalam hal ini insya Allah beberapa menit ke depan kita sampaikan mengenai perintah untuk zakat. Mangga Opai dilihat di slide-nya, tolong dibuka Kang Opai. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang, ciri orang yang takwa dalam surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minu, beriman kepada yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala, kubur ghaib, ya, surga ghaib, neraka ghaib. Itu maksudnya ghaib di sini. Wa yuqimunas sholata, dan orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu. Ya, sekarang kita salat qiyamul lail tarawih namanya di bulan Ramadan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan atas apa-apa yang diberikan rezeki kepada kalian oleh Allah, yunfikun, maka keluarkanlah, infakkan.
Ini juga perintah untuk mengeluarkan zakat. Juga Allah perintahkan bagi amilin-amilin itu untuk mengambil daripada zakat. Dalam surat At-Taubah, itu nanti di bawahnya, tapi nggak apa-apa itu. Itu surat-surat Al-Quran mengenai perintah, itu terbalik tadi. Ya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Khudh, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka. Ya. Shadaqatan maksudnya di sini adalah zakat. Maka nanti sahabat-sahabat jangan, ini apakah sedekah itu apa? Ya, di dalam sedekah itu ada zakat. Zakat terbagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, itu ada zakat mal, zakat penghasilan atau zakat harta, dan ada zakat fitrah. Ya. Di dalam sedekah juga di situ ada infak yang dikeluarkan. Jadi poinnya di paling atas sedekah, bawahnya ada zakat mal, zakat fitrah, ya, ada infak yang tidak ada ketentuan berapa batasnya. Nah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Karena ini keluarnya zakat itu untuk membersihkan, mensucikan, ya, membersihkan dan mensucikan mereka, maksudnya kita-kita ini, dengan zakat dikeluarkan, bersih dan suci. Washolli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Maksudnya di dalam zakat itu ada ijab kabul, sehingga orang yang diberikan amanah amilin itu berdoa, mendoakan mereka. Maksudnya, inna sholatakum sakanalahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang memberikan zakat. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu mengenai perintah zakat. Dan zakat dikemanakan? Ini ada perintahnya. Satu lagi, Pak, ke bawah. Innama sadaqatu. Innama sadaqatu. Bawahnya, Pak. Ini perintah. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghamirina wa fis sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Perintah untuk mengambil zakat tadi untuk siapa? Maka dijelaskan di sini, pembatasan hanya 8 asnaf yang diberikan zakat. Nanti akan kita terangkan. Ya. Sesungguhnya sedekah, yaitu zakat itu, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, untuk fuqara. Siapa itu fuqara? Orang-orang yang tidak punya pekerjaan apa-apa, yang betul-betul ya nggak punya penghasilan dan dia kurang. Wal masakina, dan orang-orang miskin, punya pekerjaan tapi nggak cukup, miskin. Wal amilina 'alaiha, dan yang mengurus zakat mereka, yaitu amilin itu harus mendatangi orang yang wajibkah dia zakat atau dia memberikan zakat kepada mustahik yang menerima. Itu amilin tugas. Bukan hanya tugasnya tadi kita diskusikan. Wal mu'allafati qulubuhum, dan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi yang baru masuk Islam itu yang imannya masih lemah, yang baru masuk Islam itu mendapatkan zakat juga, walaupun dia kaya, dapat juga. Wafiriqab, yaitu hamba sahaya, yang memerdekakan, yang memberikan hamba sahaya yang dimerdekakan. Wal ghamirin, wal gharimin, mas, dan orang-orang yang punya hutang, tapi bukan kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, bukan itu golongan. Wal gharimin, orang yang punya hutang karena keterpaksaan, atau orang yang dia punya fisabilillah, yang biasa dulu tentara-tentara Islam di zaman Nabi, yang masuk golongan fisabilillah itu dia punya hutang, itu masuk ghamirin. Wa fisabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, pendakwah agama, atau orang yang dalam keadaan fisabilillah. Wa ibnis sabil, dan orang yang dalam safar. Nah, inilah perintah daripada Allah, kewajiban daripada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Baik, ini mengenai perintah-perintah untuk zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Kembali ke atas
Pak ya, mengenai makna zakat itu sendiri, silakan di hal pertama tadi yang atas. Sahabat sekalian, apa sih makna zakat? Itu dari huruf zai, kaf, waw atau alif dan tak marbutoh, zakah. Asal katanya zakah. Apa itu zakah? Zakah itu suci. Ya. Zakah itu suci, bersih, tumbuh, subur, bertambah. Jadi zakat akan membersihkan kekotoran daripada harta kita dan jiwa kita. Dua ini yang dibersihkan. Jadi maaf, kalau teman-teman kena keserang penyakit, mungkin itu gara-gara uang yang harus dijakatkan, disodokohkan, atau diinfakkan, tidak dikeluarkan, dimakan sama kita, itu jadi penyakit. Jantung lah, liver lah, kemarin mungkin corona dan sebagainya. Itu terserangnya penyakit itu karena memang tidak dikeluarkannya zakat, karena zakat mensucikan jasmani dan rohani kita. Ya. Jadi sebagaimana makna daripada zakat, suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Karena di dalamnya itu untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, memupuk dengan berbagai kebaikan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam kitab fikih sunnah Syekh Sabik. Jadi kalau kita periksa, misalkan, kok anak kita penyakitan? Ada beberapa hal. Pertama, ketika ada nazar janji kita kepada anak kita atau anak berjanji, nazarnya tidak ditunaikan, itu akan terkena juga balai atau gangguan-gangguan. Atau juga dulu tidak diakikahkan, sudah mampu kita punya uang, nggak diakikahkan, menyembelih akikah. Ya. Jadi ada hal-hal. Atau memang ya tadi zakat fitrahnya tidak sempurna, maka insya Allah kita akan mengobrolkan bab ini yang nanti berkaitan dengan zakat. Ini mengenai makna zakat, jadi ada pembersih, tohir secara badan, zaki itu secara jiwa kita. Ya. Makanya kenapa ini kok uang saya hilang atau ada rumah kebakar ya atau pencurian sebagainya. Ya kita periksa apakah harta kita ini sudah dijakati atau ada dapat rezeki, ada infaknya, atau kita sudah memberikan hal-hal yang berkaitan dengan harta tadi. Ya. Dikatakan as-sodaqoh tadfa'ul bala. Sodakoh atau zakat, infak, sodakoh dan sebagainya itu akan menolak bala. Penyakit tadi, bala ibal. Nah, ini secara makna. Baik, dikataskan lagi, Pak. Screen lagi. Ini mengenai makna zakat ya, adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asab penerima zakat, maka yang dikatakan zakat bertambahnya harta kita. Ya. Lanjut kepada zakat fitrah, Pak. Nanti zakat mal belakang. Terus kepada hadis. Maka perintah-perintah untuk zakat terutama berkaitan dengan saum. Lagi ke atas, Pak. Lagi-lagi dikebawahkan lagi di ininya. Naik lagi. Terus hadis mengenai hadis. Ya, sudah. Yang pertama sebenarnya kita tadi ingin menyampaikan mengenai zakat mal, tapi sekarang karena berkaitan dengan ibadah saum kita itu, kita kepada zakat fitrah atau zakat jiwa kita. Kenapa kita harus berzakat fitrah? Di sini dikatakan an Abi Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan zakat al-fitri untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan so'an. So'an itu satu so'. Min tamrin daripada kurma, satu so' daripada korma, au so'an min syair atau satu so' daripada syair. Alal abdi wal hur, kepada hamba sahaya ataupun kepada orang merdeka. Wadzakari wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Wassaghira wal kabiru, baik anak kecil ataupun dewasa. Minal muslimin, dari orang-orang muslim. Jadi ini perintah zakat fitrah. Kepada siapa? Kepada kita yang sudah
balik laki-laki perempuan, hamba saya atau merdeka, anak kecil ataupun anak dewasa dari orang-orang muslim, ya. Untuk apa ini? Ke ataskan lagi, Pak. Hadis yang selanjutnya, untuk apa ini? Ya. Satu lagi, Pak, satu lagi kelewatan. Ini. Satu lagi. Ke hadis bukan ke di screen ke bawah lagi, bukan ke atas, Bang. Yang hadis ya, satu lagi ke bawah hadis ya. Nah, untuk apa ini fungsi zakat fitrah diterangkan dalam hadis berikutnya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala faradu Rasulullah zakat al-fitri tahuratan lisaimin wa man adanha qabla sholati fitri zakatal mamnu'ah wa min adahan ba'da sholati fahiya shadaqatan minas shadaqat rahu Abu Dawud. Untuk apa ini fungsinya zakat fitrah? Untuk mensucikan orang yang berpuasa. Jadi di samping mensucikan jasad kita juga tadi mungkin dalam puasa tuh kita sendaguro, ada kata kosor, rofasa atau main-main ya dan sebagainya ini untuk fungsi zakat fitrah kita bukan saja menyempurnakan saum kita, tapi adanya dosa-dosa yang nggak sengaja oleh mata, telinga, ya. Kemudian layani itu perkataan perbuatan yang tidak yang sia-sia ya. Ada perkataan kotor mungkin ke istri, ke anak ya. Ini rofasa juga nggak boleh. Maka fungsi zakat itu untuk membersucikan itu. Jadi dibersihkan ya. Nah, kemudian batas waktunya zakat fitrah tuh afdolnya kapan? Ya. Ya, ini untuk memberi makan nasi yaitu sebelum sholat Id zakatnya diterima. Ini afdol. Jadi sebelum sholat Id, maka sholat Id itu baiknya agak siang sedikit, berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha agak pagi, kalau sholat Idul Fitri itu agak siang sedikit. Untuk apa? Memberikan kesempatan orang yang belum menjalankan zakat fitrah, dia bisa. Tapi kalau sudah khotib berdiri untuk sholat Id, maka sudah tidak sah zakatnya lagi, bentuknya jadi sodakoh yang lain bukan zakat, maka tidak terima zakat. Ya. Nah, ini satu mengenai zakat fitrah. Ya. Sekarang baik geser lagi Kang Apai supaya bisa melihat semuanya. Ya ini zakat fitrah itu zakat badan, zakat yang wajib dikeluarkan 1 kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri. Untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya sebanyak 1 sok. Di sini disebutkan 3,5 liter, nanti akan kita bahas per jiwa dibagikan kepada mustahik sebelum tanggal 1 Syawal. Sekarang pertanyaannya, kalau bayinya lahir sebelum maghrib, apakah wajib dizakati? Nih, kita punya cucu atau anak lahirnya pas menjelang maghrib. Maka belum masuk 1 Syawal, maka dia wajib untuk menzakati anak. Ya. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib itu udah masuk 1 Syawal, maka tidak wajib fitrah untuk anak tersebut. Jadi sebelum masuk tanggal Syawal. Nah ini mengenai zakat fitrah. Baik ke ayat perintah untuk kepada siapa zakat ini diberikan, maka yang pertama, zakat itu untuk fakir. Jadi kita lihat prosentase besar itu untuk fakir. Nah pertanyaannya, apakah boleh kita langsung memberikan atau kita melalui amil? Boleh dua-duanya. Kita memberikan langsung boleh kepada fakir miskin yang kita tahu dia ini fakir miskin. Maka sekarang jumlah untuk tadi pertanyaannya, kalau kita menduplikasi Nabi, kalau Nabi kan pakai gandum, pakai kurma di zaman sahabat, sedangkan kita pakai beras, konvensinya pakai beras, makanan pokok dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu pengeluaran zakat fitrah itu memakai bahan makanan pokok. Ya kalau di Madura pakai jagung, ya. Kalau misalkan di daerah timur yang memakan sagu, ya pakai sagu. Ya di kita banyak pakai beras, ya bahan makan beras. Maka disebutkan 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu kurang lebih 0,6
7 kilogram atau digenapkan 7 kilogram. Jadi kalau satu sok itu 4 mut, 4 dikali 0,7 ya, atau dikalikan 0,7 kilogram. Itu kurang lebih ya 2,8 kilogram. Nah, kita sering karena dari MUI itu 2,5, tapi untuk kehati-hatian rekan-rekan, untuk sekarang inilah mungkin yang lalu mudah-mudahan Allah maafu, Allah ampuni, itu bagusnya di atas 2,7 sekian atau 2,8. Ya mau 3 liter, 3 kilogram nggak jadi masalah. Ya. Cuman hitungan tadi 3, liter kita, 4 sok itu kurang lebih 0,7 sekian atau 0,7 dikali 4. Sekitar 2,8 kilogram. Nah itu afdol. Dalam madzhab Syafi'i, karena ini bahan makanan pokok, kita duplikasi, bukan pakai inovasi, pakai uang. Ya. Kalau uang itu boleh kita zakat mal, mau sodakoh, mau infak. Infak yang lain boleh. Ya, karena pertanyaan ini gimana kalau nggak pakai uang? Nah, itu lain lagi, nanti ada zakat mal. Tapi madzhab Hanafi itu membolehkan dengan dia memakai uang. Cuma nanti harganya berbeda kalau kita menduplikasi. Kalau di zaman Nabi, ya itu gandum itu harganya berapa? 4 sok itu atau 1 sok 4 mut itu berapa? Atau korma, ya itu mungkin harganya beda-beda, nggak sama. Nah, maka kalau kita mau menduplikasi berarti harganya itu disesuaikan dengan yang kita makan. Tapi kalau kepada beras makanan pokok, afdoliyatnya di dalam Indonesia yang mayoritas madzhab Syafi'i itu memakai beras. Uang dengan infak atau zakat mal, itu perhitungannya. Nah, ini mengenai keafdolan tadi 2,8. Mungkin dulu kita 2,5, dilebihkanlah jadi 2,8. Dan yang memberikan atau bertanggung jawab itu ada suami, karena afdoliyat keutamaannya suamilah yang membayarkan zakat, baik untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Misalkan saya anak ya, yang 1 sudah nikah, 7 nih, yang ada 6 sekarang, jadi 8 orang tambah 2. Nah, 8 dikalikan berapa? 2,8 ya, sebesar itu zakat. Dan menurut madzhab Syafi'i, zakat fitrah itu boleh dibagikan di tanggal 15 Ramadan sampai akhir. Boleh, sampai menjelang kepada sholat Id. Ya, itu dari tanggal 15. Itu keafdolan menjelang Id. Ya. Tapi kalau di kita karena Idnya itu cepat-cepat, maka nanti keburu ketinggalan. Ya. Tapi afdoliyatnya antara setelah sholat subuh sampai menjelang berdirinya sholat Id. Ini mengenai bab zakat fitrah. Segini dulu, bisa ada pertanyaan kita sama-sama ya yang berkaitan dengan zakat. Kemudian nanti zakat mal sedikit terangkan setelah ini. Demikian insya Allah, silahkan kita diskusi bersama-sama kalau ada yang ditanyakan bersama dan kita solusi kita selesaikan. Demikian, mangga apabila ada pertanyaan, setelah itu kita lanjut dengan pembahasan bab zakat mal. Ya. Bila Ainu Naros, any question insyaallah? Tadi dari Erli, Pak Ustadz. Ya. Apa perbedaannya sodakoh sama zakat katanya? Oh gitu. Ya. Jadi kalau dalam ayat ini, inama sodakoh tuh ini maksudnya sodakoh dalam bentuk jamak. Di dalam sodakoh ke bawahnya itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak. Jadi di atas semuanya naungannya sodakoh, di bawah-bawahnya itu ada yang disebut sodakoh zakat fitrah, sodakoh zakat mal. Ya kalau di bahasa kita kan sodakoh itu mere duit. Ya, itu yang ngasih duit itu infak, kerelaan kita. Nah, kalau infak itu ada kerelaan kita, tidak ada prosentase. Contoh, kalau zakat mal itu ya yang disebut zakat mal berkaitan dengan emas, perak, dan penghasilan profesi kita. Ya. Kemudian ada juga perdagangan, ya. Juga ada istilahnya pertanian. Nanti beda lagi hitungannya pertanian. Tapi di dalam zakat mal itu ada batas waktu, namanya haul 1 tahun. Ada prosentasenya 2,5%. Kalau sudah masuk 85 gram hitungan jumlah sedikit.
Nah, jadi di atas jumlah sodakot. Dalam sodakot ada zakat-zakat tadi. Ya. Itu namanya sodako. Cuman orang Indonesia kata, ayo abdi mere sodako. Bukan, itu namanya infak. Dalam bahasa kita. Bisa paham, bisa mengerti bab itu? Supaya tidak keliru. Nah, yang disebut sodakot ini ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, kalau yang kita suka beri ke barang main atau yang di pinggir jalan, itu namanya infak, bukan sodako. Karena di dalam Quran, dalam hadis, Nabi itu nggak boleh mendapatkan zakat atau sodako. Karena keluarga Nabi ini tidak boleh menerima zakat atau sodako dalam bentuk pemberian-pemberian yang sifatnya itu untuk tadi kekotoran orang lain diterima. Karena zakat itu kan kotoran, sehingga setelah sampai kepada yang berhak menerima jadi bersih. Nah, keluarga Nabi itu dapatnya al-khumus. Al-khumus itu adalah rampasan perang. Itu boleh, tapi tidak menerima zakat Nabi. Jika kalau Nabi datang, ini apa sodako dari orang lain atau infak dari orang lain atau ini, maka diberikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu kekhususan. Maka dikatakan sodako di sini Nabi tidak menerima zakat. Enggak. Jantan Pak Ustadz, upami zakat fitrah ku atus lagi tesawiosnya. Kalau di dalam madhab Syafi'i itu tidak sah. Nah, maka gini. Jadi gini ya, metodologi para imam, jadi itu masih zaman Salafus Shalihin, masih zaman 300 Hijriah. Itu ada imam madhab yang buat metodologi. Seperti yang terkenal namanya madhab Imam Abu Hanifah, yang kedua madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka punya kaidah dari pengumpulan hadis sehingga datanglah kaidah fikih. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia mayoritas itu madhab Syafi'i, maka ketentuannya kita dengan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Nah, kalau di daerah India, di daerah Inggris sana, itu ada madhab Hanafi. Tapi kalau kita madhab Syafi'i tetap pakai bahan makanan pokok. Nah, kalau di sana, dalam madhab Hanafi, itu boleh dengan uang. Ya. Cuman aslinya di zaman Nabi itu, karena tidak ada dirham yang harganya itu, ya kalau zakat itu masih 1 dinar itu masih nggak bisa dipecah-pecah. Ya, makanya dulu di zaman Nabi tidak pakai uang, karena susah memecahkannya. Tetapi pakai bahan makanan pokok. Nah, kalau bahan makanan pokok ini semuanya bisa. Nah, contoh begini, nantinya kalau 15 Ramadan, apa dia miskin itu sampai di mana? Miskin itu dia tidak punya makanan untuk cadangan lebih dari 3 hari, itu udah masuk kriteria miskin juga. Jadi nggak punya bahan makanan melebihi 3 hari, misalkan dia pas-pasan 3 hari banyak, nah itu dia dapat zakat, bukan dia ngeluarin zakat. Nah, kalau misalkan satu orang kasih sewarung lah dia misalkan untuk anaknya, nanti dia juga bisa mengeluarkan zakat, itu maksudnya. Kemudian kalau di kita di Indonesia, sekarang bagaimana dengan uang? Contoh kalau yang berhati-hati itu si amilin itu, ya di situ dia misalkan ada warung beras, ya dibelikan beras dulu, dan beras yang dimakan seharga dengan yang kita makan. Nah, afdolnya dibelikan beras nanti dalam ijab kabul, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi au ailati, atau an siapa namanya, fardulillahi ta'ala. Ya, jadi kita mengasihkan dengan lafaz. Juga itu kepada amilin. Tapi kalau kepada langsung kita sampaikan juga supaya dia berdoa untuk kita. Ya. Jadi untuk bab di kita, contoh kalau di organisasi kita, ya, itu Muhammadiyah dia pakai uang konversinya. Ya. Kemudian Persatuan Islam juga demikian. Tapi kalau Nahdlatul Ulama yang Syafi'iyah itu dia harus pakai bahan makanan pokok. MUI itu menjadi penengah, ya, yang mau pakai uang boleh, yang pakai beras boleh. Sehingga sekarang saya belum lihat tuh berapa harga untuk dari MUI itu. Cuman untuk kehati-hatian itu ditambahkan 2,5, tambahlah 2 on atau 3 on lagi supaya 2,8 kg. Biar kita ada kehati-hatian. Ya. Baik, begitu Kang. Tadi pertanyaan dari Kang Erli. Teh Erli. Baik, ada lagi? Ari ijab kabulna tiasa diwakilkeun teu? Tiasa, tapi pakai ucapan, ya. Misalkan
Nawaitu an ukhrija zakata fitri. An siapa istri kita, namanya siapa? An siapa anak kita? Ya. Fardillah itu. Boleh. Atau pakai bahasa Indonesia nggak apa juga. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama fulan fulanah bin fulanah, fulan bin fulan, dan seterusnya dan seterusnya. Fardillah ta'ala. Boleh gitu ya. Atur nuhun. Mangga. Oke, sekarang Ustadz, oh ya, baik. Mangga. Ustadz, kedengeran nggak Ustadz? Kedengeran. Oke, kalau misalkan tidak bisa berpuasa, bagaimana itu zakatnya? Misalnya Baik. ada halangan untuk berpuasa ya. Ya. Kalau untuk halangan, beberapa dalam ayat terus disebutkan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Jadi kalau dia sakit, ya, ada sakit yang memang tidak bisa sembuh, maka dia bayar fidyah namanya, ya. Kalau dia sakit nggak bisa, misal udah sepuh nih orang tua kita, udah nggak bisa puasa dan nggak bisa lagi, maka itu hanya fidyah saja. Fidyah itu besarannya 0,7 kilogram beras untuk makan satu hari. Jadi kalikan 30, sekitar berapa? 21, kalau 30 hari 21,1 kilogram. Ya. Nah itu yang sakit. Oke. Kemudian kalau dia sakit dan dia sakit tidak puasa, tapi dia masih bisa untuk mengkodoknya, dia kodok. Ya. Sakit yang bisa sembuh. Tapi kalau sakitnya dia nggak puasa ketika itu karena nggak kuat, nggak puasa, maka bisa dua, fidyah dan kodok. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena khawatir akan bayinya dan dirinya, maka itu fidyah dan kodok. Ya, fidyah dan kodok. Tapi kalau untuk khawatir dirinya saja, maka dia kodok saja, nggak usah pakai fidyah. Ya. Kemudian yang dalam safar perjalanan karena misalkan mau umroh jaraknya jauh, atau perjalanan lebih dari 3 farsak itu 85 km atau 86 km, sehingga dia nggak kuat, boleh buka tapi kodok, tidak fidyah. Ya. Sekarang misalkan tadi yang fidyah, atau ya kalau yang haid tidak kena fidyah, yang haid ya dia harus kodok. Cuman ketika haid itu bagus anjurannya imsak. Imsak itu apa? Menahan dia tidak makan. Ya. Atau contoh muntah disengaja sehingga dia batal, maka dia batal ketika itu imsak itu menahan sampai buka, kecuali sakit dia nggak apa-apa makan, menahan jangan sampai makan tapi nanti dia dikodok pada. Nah, yang berkaitan dengan fidyah tadi, ya, fidyah ini diberikan kepada orang fakir miskin juga, cuman itu berbeda dengan pemberian zakat. Kalau zakat ada waktunya, kalau fidyah itu boleh setelah sholat id, Syawal boleh, ya, pemberiannya. Atau mau dibarengkan nggak jadi masalah, cuman itu dibedakan untuk fidyah. Baik, bisa dimengerti, Teh? Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, Yuk. boleh naros, suami zakat selain keluarga, istri, anak, pembantu, atau nanti pekerja, itu wajib dizakatkan juga nggak sama kita? Ya itu tadi ada hamba yang merdeka atau hamba, itu dia keluarkan zakat. Cuman karena pembantu itu di bawah tanggungan kita, dia nggak boleh menerima zakat dari kita. Kalau dari orang lain boleh, ya. Karena dia ada dalam tanggungan kita. Contoh yang dalam tanggungan kita anak, istri, ya. Atau kita memang ada adik, ya, adik istri atau kita biayai, maka zakatnya nggak boleh tuh. Padahal memang di dalam Al-Quran itu wa'atidal kurba haqqahu wal miskin. Jadi zakat itu kepada orang yang terdekat boleh, ya, orang-orang miskin. Cuman orang yang terdekat keluarga kita yang bukan tanggungan kita boleh dapat zakat. Contoh misalkan ada keluarga kita yang miskin, bukan tanggungan kita, zakat kita boleh diserahkan kepada dia, walaupun tanpa keamilin langsung nggak jadi masalah. Jadi, jadi nggak harus ya dijakatin sama si pulannya gitu.
Ya kalau si pembantu atau ini mampu, dia keluarkan zakat. Kalau nggak mampu, di bawah tanggungan kita, ya diberikan zakat. Termasuk misal di bawah tanggungan kita keluarkan atas nama dia, nggak jadi masalah. Terus untuk zakat mal, Pak Ustadz, selain uang, apalagi misalkan emas, mobil, apa cukup setahun sekali, apa tiap tahun? Baik. Sekarang emasnya digolangkan atau mobilnya digolangkan juga? Dijadikan usaha? Ya, dipakai pribadi. Ya, baik. Berkaitan dengan rumah, tanah, ya, kendaraan pribadi, itu keluarnya infak bukan zakat. Karena tidak diusahakan, tidak digolangkan. Tapi berkaitan dengan emas itu kan nisabnya 86 gram. Itu kalau kita miliki setahun, maka itu kena zakat. Ya, kena zakat. Itu ada hitungannya. Ini hitungannya belum saya kasih di tabel di situ. Jadi kalau misalkan kita punya emas 200 gram, ya, udah setahun nih, dikalikan 2,5%, dikalikan 2,5%, karena keluar zakatnya seperti itu, ya. Maka hitungannya itu keluar 6.545% kalau hitungannya dari 200 gram. Kalau 85 gram itu pas seharga segitu 78.540, ya hitungannya nanti dihitung kali 2,5%, itu bisa dicicil bulanan atau bisa langsung setahun penuh, ya. Boleh dicicil bulanan atau setahun penuh, ya. Maka kalau misalkan menghitung mulai usahanya, misalkan gini, untuk penghitungan zakat mal, kita usaha mobil kita rentalkan, berarti nanti hitungan per tahun, ya. Laba dikurangi kerugian dikali 2,5% dalam 1 tahun. Misalkan Ramadan ke Ramadan, itu hitungan tahun, atau Muharram ke Muharram. Hitungannya hijriah, ya, bukan hitungannya Masehi dalam pengeluaran zakat mal. Jadi misalkan kita punya penghasilan setahun itu sudah 0,5 M, ya, totalnya 0,5 M. Nah, nanti dikurangi dengan hutang piutang, tapi ada afdoliyatnya, nggak dikurangi hutang, segitu aja misalkan. Sebab semestinya zakat itu zakat mal, modal ditambah keuntungan kali 2,5%. Memang ini agak berat bagi kita, tapi memang itu zakat seperti itu supaya terhindar dari balai-balai penyakit-penyakit. Modal tambah laba kali 2,5% dalam hitungan setahun, ya. Jadi itu pengeluaran zakatnya. Nanti bisa dijapri aja kalau mau keluarkan zakat mal. Tapi hitungannya dari mulai tadi, kita mulai usaha kapan? Bukan patokannya Ramadan. Misalkan tahun yang lalu kita Muharram, nanti hitungannya di Muharram juga. Nah, tadi sedikit bab yang mustahik itu ada 3 golongan yang walaupun dia mampu tapi dapat juga. Satu adalah mu'alaf. Mu'alaf walaupun kaya, dia tetap dapat. Yang kedua yaitu amilin, yang ngurus zakat, walaupun dia mampu dapat juga. Dan yang ketiga fi sabilillah, yang berjuang untuk agama, dia mampu untuk pengembangan dakwah dan sebagainya, itu boleh juga diserahkan kepada mereka, ya. Baik, itu Kang yang tadi bab yang ditanyakan masalah mal. Pak Ustadz, jantan upami rumah kontrakan oke, itu mah zakat Pak Ustadznya sanes nya. Nah, itu zakat penghasilan. Kalau kontrakan dihitung per tahunnya dapat berapa, kemudian dengan ini kalikan, ya, itu zakat penghasilan. Jadi kepada zakat penghasilan. Termasuk angkot, bus itu zakat penghasilan. Taksi online zakat penghasilan. Ya. Jadi tiap tahun itunya Pak Ustadz. Tiap tahun, ya. 2,5%. Ya, 2,5%. Oke. Nah, kalau pertanian itu bukan hitung tahun pertanian, per panen, ya. Terus kalau hewan itu per jumlah, bukan per tahun, per jumlah. Jadi bisa dibedakan yang itu. Terus rikas, barang temuan itu per dapat
dikeluarkan. Misalkan tambang emas, tambang batu bara itu rikas termasuk barang semua. Itu juga waktu dapat itu maka dikeluarkan. Iya, ya. Oke. Nah, kalau untuk emas, Pak Ustadz itu ada batas ininya nggak? Misalnya sebanyak 200 gram kita punya emas, itu baru dikeluarkan zakat mal atau gimana? Mal dalam 1 tahun. Tapi kalau itu tidak digolangkan lagi, tapi nambah lagi ternyata jadi 300 gram atau jadi 500 gram, itu keluar lagi tiap tahun. Kalau emasnya cuma punya 10 gram, 20 gram gimana Pak Ustadz? Ya, hente eta mah. Oh, entenya. Kan 85 gram batasnya Oke. 1 tahun. Ya. Siap, Tadi siap. beli kendaraan baru itu bukan keluar zakat ya, tapi keluar mal itu. Misalkan 1 tahun harta kita sudah mencapai hitungan 78 juta atau 18 juta. Saya lihat. Itu sekarang emas harganya berapa? Ya. Sekarang emas harganya 924.000 per gramnya. Ya. Jadi kalau 1 tahun itu 85 gram, itu jumlah hitungan konversi rupiahnya 78.540.000. Nah itu dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Ya. Ini Pak Ustadz, kalau misalnya kerja berkeluarga gitu, apakah dia wajib menjadi tanggungan kita atau dia sendiri yang harus mengeluarkan zakat? Dia sudah bekerja ya. Ya. Jadi gini, hitungan balik mungkin kalau di tempat Bu Erli itu anak-anak yang kuliah itu cari kerja sendiri, penghasilan sendiri ya. Jadi tukang cuci kah di sana, jadi tukang apa sehingga dia membiayai. Jadi kalau dalam hukum Islam, laki-laki galibnya 15 tahun itu sebenarnya sudah orang tua sudah tidak wajib memberikan makan minum lagi karena dia sudah balik. Ya. Tapi karena kebaikan kita, anak kita masih kita beri. Nah, kalau anak sudah dapat penghasilan sendiri, itu dihitung per bulannya berapa, dikalikan 12 bulan, mencapai 78 juta enggak gitu hitungannya. Digramkan ke emas tuh penghasilan segitu enggak? Misalkan satu. Penghasilannya sebulan itu 5 juta. Kalau 5 juta kali 12 itu kan hanya 60 juta, belum masuk. Belum masuk zakat mah. Kemudian kalau misalkan penghasilannya bisa 10 juta, nah itu sudah masuk 120 juta dikalikan 2,5%. Ya, nanti itu keluarkan zakatnya. Bisa per bulan dikeluarkan, bisa setahun dikeluarkan. Ya. Nah, itu dia harus keluarkan zakat. Kalaupun tidak keluar zakat, namanya infak, tapi rada gede saltik. Infak hanya sekali tadi yang ditanyakan Kang siapa tadi? Misalkan emasnya nggak digolongkan hanya setahun segitu saja, atau tanah nggak diproduksi untuk pertanian, itu hanya sekali saja zakatnya kalau tidak diusahakan. Ya. Emas tadi yang disimpan tidak diusahakan, tidak bertambah, maka sekali. Cuman memang itu ada persentase di dalam hadis. Nabi mengatakan innakum fi zamanin man taraka minkum bi usrin ma bihi halaka. Summa yati zamanun man amila minhum bi usrin ma bihi najat. Wahai sahabat, engkau dalam satu zaman apabila kalian meninggalkan waktu perjuangan di jalan Allah dan infak di jalan Allah 1/10, niscaya kalian akan binasa. Ini kepada sahabat. Akan datang satu zaman, yaitu kepada kita, apabila mereka meluangkan waktu dan berinfak di jalan Allah 1/10, niscaya kalian akan bahagia. Jadi 1/10 dari keuntungan yang didapatkan itu keluar sekali saja, tapi bukan zakat, itu kerelaan. Minimal 1/10. Contoh tukang ojek dapatnya sehari 100.000 misalkan. 10%-nya berapa? 1/10-nya. 10.000 ya. Keluarkan 10.000. Kalau 1 juta 100.000. Kalau 10 juta 1 juta. Kalau 100 juta 10 juta. Kalau 1 M 100 juta. Nilainya jadi gede, jadi lembar sampai gitunya orang segede. Aduh, lembar itu gede. Tapi itu tetap 10% keluarnya. Yang keluar 10.000 dari tukang ojek dengan yang keluar miliarder misalkan 1 miliar, ya persentasenya sama. Cuman manfaat yang diberikan berbeda saja. Jadi anak dia sudah balik tuh batasannya sudah mimpi basah di atas 15 tahun, ya. Sudah bisa membedakan mana cantik, mana cakep dan sebagainya. Ini namanya balik. Dan mukallaf tuh yang akalnya sehat,
artinya tidak terganggu. Ya. Tapi sebenarnya tadi terganggu jiwanya, apakah wajib saum? Enggak, karena rufi'a kalam an salasin, diangkatnya kalam tidak ditulis dosa-dosa, itu satu karena orang yang gila, orang yang pingsan sampai sadar, atau orang yang gila tadi kehilangan akalnya, dan anak kecil sampai balik. 3 itu saja kriteria yang tidak terkena hukum tadi. Tapi kalau sudah balik tadi, anak kita terkena hukum juga untuk keluarkannya. Minimal infak tadi 10%. Ya. Bisa digunakan untuk pembangunan, untuk madrasah, untuk yang lain, untuk fakir miskin, untuk keluarga terdekat kita boleh. Baik. Ya kalau untuk zakat fitrahnya, Pak Ustadz. Oh, zakat fitrahnya. Ya, masih tanggungan kita atau dia harus bayar sendiri? Ya. Mengeluarkan sendiri. Ada satu pertanyaan dari saya. Apakah uang anak tersebut diberikan kepada ayah ibunya atau dimiliki sendiri? Sendiri. Kalau sendiri maka dia mengeluarkan zakat sendiri, bukan tanggungan. Karena setelah balik itu lepas kecuali kebaikan orang tua. Kalau misalkan dia lupa, enggak siang ku abdi dibayarkan, boleh, nggak apa-apa. Oh. Cuman secara kaidah dia keluarkan sendiri karena memang sudah bukan tanggungan kita. Ya. Tapi kalau kebaikan orang tua membayarkan zakat, boleh saja, tidak mengapa. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami. Yang lain? Baik, tidak ada pertanyaan ya, kita check up bola. Nanti masih ada dari sahabat-sahabat yang lain? Ustaz, hiji deui. Sok. Upami tadi misalkan kayak saya bayar zakat, tapi sama orang tua dibayarin juga zakat. Eta anu mana anu sahna, anu yang kita atau dengan yang orang tua, yang dari orang tua? Ya, sahnya yang dari kita, karena kalau sudah balik dari kita. Ya, dari orang tua. Dari orang tua masuknya apa itu? Ya, double sih nggak jadi masalah ya, manfaat ke orang fakir miskin nggak apa-apa, cuman yang sahnya dari kita. Ya. Itu jadi sedekah untuk beras, untuk ini, untuk yang menerimanya. Nggak apa-apa, double nggak lebih bagus. Cuman ya dikomunikasikan dulu, Bu, saya sudah bayar, Bu, gitu, nggak usah. Nah, jadi kan ngerti. Ya. Dari kita, karena kita sudah lepas dari tanggungan orang tua, ya. Itu. Apalagi kalau sudah menikah berkeluarga, ya itu sudah sendiri. Kan mengeluarkan zakat atau menerima zakat, 2 itu saja keadaan yang terjadi kalau seseorang ini dalam keadaan seperti. Tapi sah-sah saja itu, nggak jadi masalah. Sah. Upami pekerja lepas, Pak Ustadz. Misalkan pekerja lepas, misalkan buruh, panyawah lah istilahnya gitu. Ya. Apa perlu dijakatkan juga? Apa dia boleh menerima zakatnya? Dia pekerja kita bukan? Pekerja. Ya kerja ini misalkan. Nggak, artinya gini. Kalau yang ada di bawah tanggungan kita, itu kita nggak boleh berikan zakat kepada kita, kecuali bukan tanggungan kita. Artinya tanggungan kita setiap hari, setiap bulan nih tanggungan kita gaji, kita kasih, kita ini. Kalau bukan tanggungan kita, boleh. Apakah dia termasuk ke fakir miskin, maka dilihat. Fakir miskinkah? Boleh kita berikan. Cuman tidak dalam tanggungan kita nafkahnya setiap bulannya. Ya. Seperti tadi kan, pembantu itu tanggungan kita, jangan memberikan zakatnya kepada pembantu kita, bukan. Tapi ke pembantu kita, misalkan dapat zakat dari orang lain, dari yang lainnya tahu, boleh saja. Cuman dari kita enggak. Baik. Ya, sudah pada tidur ini, nggak ada yang tanya, cukup. Ntar saya lihat ada pertanyaan yang lain nggak? Chatnya. Sudah. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi mengenai kalau bayi dalam kandungan ada 2 pendapat.
Kalau pendapat di rekan-rekan di persatuan dijakati, tapi dalam pendapat yang masyhur itu tidak dijakati kalau belum lahir. Dan tadi batasnya itu kalau lahirnya sudah maghrib 1 Syawal tidak terkena hukum memberikan untuk zakat fitrah enggak. Tapi kalau lahirnya asar sebelum maghrib kena wajib zakat fitrah itu bayi ya sama orang tua. Enggak, apa ya cekap apa Kang Khalis? Ya, mangga nusanesna aya Billy, ada Farida, ada Dewi, ada Hai, ada Alfi, ada Fani, ada Encus, ada kemarin ada sedikit penjelasan pertanyaan dari Teh Farida mengenai iktikaf ya. Itu ternyata ada saya buka keterangan itu. Kalau itikafnya nafil, ucapan subhanallah itu dianggap itikaf juga ya. Misalkan bes isya teh baca subhanallah, nah itu udah masuk itikaf, di situ boleh terhukumi itikaf. Kemarin ada batasan waktu itikaf yang panjang, itikaf yang paling singkat itu selama bacaan subhanallah, nah itu boleh dihitung nafil. Kemarin penjelasannya belum dijelaskan. Iya Ustaz, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Ya. Aya Dokter Tini ini teh. Iya. Amang Bu Haji. Aduh, lawas ya. Ramenya. Mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Dokter Ari Pak Eta Sukirman teh masih aya tuh Pak Dokter Sukirman? Pak Sukirman teh dokter mata kalau nggak salah. Ada. Dokter Itu mata ya Bu Tini ya? Teh Tini ya? Sukirman teh. Iya Sukirman, teman Billy SMA. Iya, yang dulu ke sekolah dia pakai sepeda ontel. Ya. Itu teh waktu ibu saya koma teh di rumah sakit ketemu tapi geus poho ka urang. Kalau nggak salah mah dia tuh dokter tentara kalau nggak salah tuh. Info terakhir teh. Apa? Sukirman. Sukirman ya. Sukirman. Itu dulu ada pertemuan dokter di Hong Kong, saya sedang ada di sana. Dia datang nggak, saya ketemu sama orang-orang Indonesia ya, dokter mata waktu itu pertemuannya. Tahun 2004 kalau nggak salah. Se-Indonesia, sedunia diundang dokter mata kalau saya itu, waktu itu. 2004 ya, 2004 bulan April bulan Mei. Iya. Mangga aya deui anu bade mau nanya sebelum ditutup dengan doa dari Kang Ustadz. Karena mungkin sekarang itu adalah pengajian kita terakhir ya. Sampai minggu depan kita sudah lebaran. Anu bade mudik, mangga. Pak Adin, mudik kemana Pak Adin? Speakernya Pak Adin? Dari ke Ciamplas deh sana. Mengenai bayi itu, Pak Ustadz, mengenai bayi. Ya. Assalamualaikum, mengenai bayi itu kan sekarang tuh lagi hamil tuh. Nah, besok mau melahirkan, jadi harus zakat fitrah lah besok itunya. Kalau Dia udah lahir tuh. Sudah lahir belum kan? Belum. Belum. Besok lahirnya hari Kamis. Hari Kamis ya. Kok bisa diprediksi di Kamis nih? Oh, memang Kamis ya? Iya, habisnya itu sesar kan? Oh, di Cesar ya. Kalau Kamis masih kena zakat ya. Oh, kena zakat. Oh, ya. Gitu. Kalau sudah lahir aja, yang penting belum masuk maghrib 1 Syawal itu masih kena. Kalau sudah masuk 1 Syawal maghribnya lahir, itu nggak kena zakat.
Oh. Ya pas hari Kamis, lahirnya tuh hari Kamis jam siang katanya. Siapa itu ya? Katanya tuh. Cucu, ini Cucu. putra. Iya, ya mudah-mudahan dimudahkan. Baca aja Amin. surat Alam Nasroh ya. Surat Alam Nasroh. Si ibunya baca, teruskan ke perut, ya, baca yang banyak. Alam Nasroh ke sadrok. Saya dapat dari tamu-tamu Arab dulu, istri saya ketika itu sedang mengandung dikasih amalan baca surat Alam Nasroh. Ya, lahirnya lancar. Alhamdulillah. Tapi ini mah katanya mau disesar. Ya, nggak apa-apa gitu. Ya, kalau sudah keyakinannya dicesar ya dicesar. Doanya Pak Ustadz. Iya, iya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin, amin, amin. Dibantu aja juga gini, ibu-ibu yang agak susah melahirkan, satu harus banyak minta maaf sama ibunya. Kadang-kadang kasus susah melahirkan karena ada dosa kepada ibunya. Ya. Ibunya juga harus memaafkan, mendoakan. Yang kedua, itu dibacakan Yasin. Yasin itu bukan untuk orang yang meninggal saja ya. Dalam keterangan ulama itu, orang yang susah melahirkan dibacakan Yasin supaya mudah kelahirannya. Ya. Jadi Yasin bukan untuk yang meninggal saja. Ini suka salah sangka kita. Satu, kalau sekarang mau melahirkan gitu, mau melahirkan sekarang, terus kita baca Yasin gitu. Baca Yasin, baca Yasin. Ya. Baca Yasin itu ya. Baca Yasin sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian doa, ya, kirimkan ke anak kita. Jadi bukan saja kepada anak. Jadi Yasin itu satu, kalau orang susah melahirkan, bacakan Yasin. Yang kedua, kalau kita kehilangan sesuatu, jangan diadukan ke yang lain dulu, baca Yasin dulu. Jadi kita kehilangan barang apa, jangan ngadu-ngadu dulu, baca Yasin dulu. Kayak di ini. Yang ketiga, kalau orang meninggal banyaknya di kita suka dibacakan Yasin. Jadi yang hidup juga masih perlu ya, yang meninggal juga boleh kan dibacakan Yasin karena sampai yang hidup juga perlu dibacakan juga. Oh gitu ya. Man qara'a Yasin fi sadril fi awalil nahar. Barang siapa yang baca Yasin pada awal hari, Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Jadi baca di pagi hari itu jadi bacaan setiap hari, bukan bacaan malam Jumat saja. Tapi bagusnya Yasin setiap hari. Ya. Karena kalau kita baca Yasin sekali sama dengan khatam Quran 10 kali. Ya. Baca Yasin sekali sama dengan khataman Quran 10 kali. Kalau Al-Ikhlas kan 3 kali dibaca baru khatam, tapi kalau baca Yasin, ya, baik di ba'da subuh atau setelah maghrib, kalau kita meninggal dibacakan Yasin maghrib kita meninggal, maka matinya mati syahid. Ya. Ada fadilah-fadilah banyak sekali Yasin. Sekali lagi Pak Ustadz, ini apa? Kan ari-ari ini kan belum tahu ini ari-arinya gimana nih, dikubur biasa apa kalau apa dikasih bunga-bunga apa gimana gitu. Dikubur biasa aja. Dikubur biasa aja ya. Oh ya, nggak usah pakai lampu-lampu, nggak apa-apa kan itu mah namanya yang terpisah dari badan harus dikubur gitu. Kalaupun di air yang mengalir deras boleh, air yang mengalir gitu ya, supaya cepat habis itunya. Tapi afdoliyatnya dikubur. Ya nggak usah pakai kan orang-orang yang nggak kasih lampu. Ya tidak. Kayak Jawa merenannya. Ya. Kasihan Uya gula asamnya. Ya itu udah, kalau yang dulu-dulu udah jangan. Ya itu dikubur aja. Oh dikubur aja, iya. Kubur aja. Alhamdulillah nih. Ini tuh masih bertanya-tanya dikubur apa di gimana gitu kan. Ya. Yang penting jangan dirujak, dimakan jangan. Dirujak, disayur. Ya dikubur aja biasa seperti itu kan terpisah ya. Apa yang membungkus Alhamdulillah badannya. tuh udah ini mah udah tentram nih. Kemarin tuh mau nanya-nanya gimana kan ya, dikasih lampu-lampu, kasih bunga-bunga, kasih asam, kasih garam. Oh gitu ya. Udah ini udah kubur saja ya, diplastikin itu udah kuburkan. Kalau jadi jimat buat ini. Iya. Ya, alhamdulillah ini, saya kalau cucu kedua istri, ini. Oh cucu kedua, alhamdulillah. Iya. Saya kalah nih, saya baru cucu pertama. Cucu kedua. Alhamdulillah. Barakallah. Cowok katanya. Oh, udah. Meget deh dia tah. Alhamdulillah, buat ini. Amin, amin. Atur nuhun. Ya.
Ya memang itu Betul, Pak dilema ya Ustadz. untuk mengurus ari-ari itu dilema. Ya yang bagusnya sih suaminya. Kalau saya istri melahirkan pas ada gitu sedang tidak di luar. Jadi diurus ya, diurus. Baik, ada lagi silakan yang lain. Cukup Pak Ustadz. Inil, mangga Inil. Cekap terus cekap pisan. Yang doa lagi mah. Ini mah atas tunduknya. Mangga Pak Jadi Ustadz, masih panggilkan. siang. Hah? Siang di mana, Bu? Bu dokter di mana? Menuju di mana Jam dokter 5. Tini teh cenah? Sanes dokter abi. Biasa we. Iya nengok ini cucu menuju di Turki. Masya Allah. Lebaran di ditu menantu atuh. orang Turki, menantu orang Turki gitu. Kamu sabar hadi itu. Nembe tabuh 5 kurang 2 menit. Oh, balik buka. Dinten 4 jam. Atau jangan buka artinya? Acan ke bukanya tabuh 8 Oh, masih tabuh lami. 8. Oh, iya. 8 maghrib kita tabuh 8. Masya Allah. Ya selamat Ibu di itu gaduh pain organ itu jadi bagus lah. Amin. Salut Kak. Udah seueur santri-santri di Bandung di Turki. Seueur nu iya. Ya. Kamari ke Adiaman tuh. Ke Adiaman seueur orang-orang Indonesia oge. Adiaman Amang. Iya, Turki mah banyak dapat beasiswa di sana jadi bagus Turki. Iya, Nah, kita ke Kapadokia. Ayo atuh. Ini sok. Ini Bubun. Aja Sofia atuh. Iya, nya sini kita ditunya Ini sarangan. Bubun pada liburan ke Iya. Turki. Ayo. Jalan-jalan. Insya Allah tuh ya. Pada Minta aya mah mangga ditutup heula atuh nya. Doa heula ke langsung ngobrol deui nya. Mohon ka Pak Ustadz pangadoakeun teman-teman kita yang sakit gitu kan. Terus kemudian juga untuk menghadapi lebaran anu mudik di jalan sing lancar, sing aman, selamat di dunia akhirat. Insya Allah mungkin besok saya ke Bandung. Nah, perjalanan hati-hati ya. Bawa mobil Kun. Ngandau bako. Sebelum satu arah ya Kun. Kang Dudi masih di itu. Kang Dudi masih di Parakan. Masih. Tetangga masih di sini masih. Jelas bumi sini terus Kurang pingpong. Baik bumi. Orang ada doa sekedap. Mudah-mudahan Mangga. Siap, ayo. Hadhihi barakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم تبارك الله تعالى عن كل صحابة رسول الله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أسألك العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه اللهم ربنا سمع بأساء وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء آمين. اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضلالا إلا هديته ولا قربة إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إليك ربي فهدنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيل الأخلاق وعلى صالح الأخلاق فقومنا
وعلى الصراط المستقيم ثبتنا وعلى أعدائك أعدائك الإسلام أعدائك رسولك فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تزل حاضرا سهلا ما شئت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan dua orang ditampi ke Allah. Oke, mohon dihajatkan ke Ibu Jini secara Amin. Amin. Alhamdulillah. menuju ke damang, disehatkan kamu susah di dunia. Amin. Abdi pamit paynya. Bade Atur sarapan dulu, dulu. Ustaz. Pamit. Kaping 30 di Antapani tos lebaran ke Lembang gerakna di Lembang gerakna. Jadi rutena berubah. Ini di dia sampai kaping 30. Yang sehat Pak Ustadz. Amin. Doana. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.